udah jelas dan udah ada berapa nih, ada Mbak Rara, Mbak Siti Nuraini, ada Mbak Isya, ada Mbak Nizia. Kita mulai aja ya kelasnya ya. Sambil nanti kan bisa yang lain bisa nyusul online. Jadi malam ini, hari Kamis kita belajar bahasa Indonesia. Malam ini kita cuman punya waktu 2 jam pelajaran ya. 1 jam pelajarannya 30 menit, jadi kita punya waktu sampai jam 10 malam. Mbak-mbaknya bisa lihat slide yang saya bikin ya, yang saya share di layar. Jadi sebelum saya ngasih materi tentang pelajaran bahasa Indonesia ini, saya ngenalin diri dulu ya, karena saya baru ngajar di kelas ini. Kan ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Tika Mezinta. Mbak-mbaknya bisa panggil saya Tika. Atau panggil apa ya? Terserah mbak-mbaknya aja lah. Saya lokasinya sekarang di Hue, di Yunlin. Mbak-mbaknya ini lagi di Taiwan nggak kebanyakan? Mbak Rara, Mbak Nuraini, Mbak Aisyah, Mbak Nisa, Mbak Winnie, Mbak Daria. Atau ada yang lagi di Indonesia? Oh, semua di Taiwan. Alhamdulillah. Oke. Udah ya, jelas ya. Jadi nama saya Tika, saya ada di Hue, Yunlin, Taiwan. Lokasi saya. Atau ada yang mau ditanyain lagi? Tapi saya mau kenalan dulu juga nih sama mbak-mbaknya. Kalau mbak-mbaknya ngerasa saya salah nyebut nama, boleh protes ya. Saya sebutin dulu ya, ada Mbak Rara, ada Mbak Siti Nuraini, tadi yang ketua kelasnya ya Mbak. Ada Mbak Aisyah, ada Mbak Nisa, ada Mbak Winnie, sama Mbak Daria. Bener nggak? Di Mbak Daria nggak ada suaranya ya? Oh, Mbak Aisyah di Indo. Halo Mbak Daria. Oh, jauh banget. Oh, oke oke oke. Padahal ini udah saya gedein loh mikrofonnya yang paling volumenya. Tapi masih bisa kedengar nggak sih? Mbak Aisyah nih. Enggak, mungkin headsetnya saya yang jelek ya. Jadi ya mungkin padahal ini saya udah ganti headset yang baru. Jadi mungkin untuk pertemuan ini saya minta maaf ya buat mbaknya. Mungkin suara saya nggak begitu jelas. Insya Allah minggu depan nanti saya perbaiki deh. Saya nggak tahu antara komputer saya atau headset saya atau emang suara saya yang kurang kenceng. Tapi ini kenceng banget. Oke ya, kalau gitu saya next. Oh ya, ini sebelum saya ngasih materi juga, yang paling penting di sini penilaian. Jadi di kelas bahasa Indonesia ini di sini saya kasih untuk tugas itu porsinya 30% dari penilaian. Untuk UTS 35%. Untuk UAS 35%.
untuk kehadiran di sini, oke, berarti Mbak Daria udah bisa dengar suara saya ya. Untuk kehadiran di sini nggak saya include-kan, nggak saya ikutkan ke nilai ya, karena uh, mungkin mbak-mbaknya juga kan lagi sibuk sambil kerja juga kayak Mbak Daria kan, sambil tugas, jadi mungkin nggak bisa mengikuti kelas online, jadi ya saya nggak apa-apa, kan bisa nanti bisa belajar dari video yang saya upload ya. Terus, nah kemudian insya Allah nanti di satu semester ini kita akan belajar tentang 3 bahasan pokok. Yang pertama, membaca ragam teks wacana non-sastra. Yang kedua, menulis kreatif. Dan yang ketiga, menganalisis cerpen. Sebenarnya di satu semester ini jadi kita cuma punya tiga pokok bahasan, tapi di setiap pokok bahasan ini nanti kita membahas sub-sub bahasannya. Mbak-mbaknya udah dapat modul kan ya? Modulnya bisa di-download di grup kan? Jadi bisa dibaca-baca kalau ada waktu senggang. Jadi satu semester ini kita cuma belajar tentang 3. Kalau di modulnya kan ada 6 bab ya. Itu modulnya buat 1 tahun. Untuk semester ini kita belajar separohnya, cuma 3 jadinya. Nah, di sini nih. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Kira-kira ada yang bisa tahu nggak? Atau kita di sini kan lagi kita berdiskusi aja, kita share. Kenapa sih kita belajar bahasa Indonesia? Ada yang tahu nggak kenapa? Mungkin Mbak Rara, Mbak Nuraini, Mbak Niza, atau Mbak Daria, atau Mbak Winnie nih. Ada ini, ada pendapat. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Mbak Nuraini pendapatnya karena itu bahasa kita sendiri. Mbak Niza, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Iya, selamat datang Mbak. Mbak siapa nih? Mbak Islamia Mukayan. Saya panggilnya apa Mbak? Nah, ada 2 pendapat ya di sini dari Mbak Nuraini sama Mbak Nisa. Kalau boleh saya tahu nih, kebanyakan mbak-mbaknya ini dari mana ya? Kalau saya ya, saya dari Jawa Timur, saya dari Sidoarjo. Oh, Mbak Nisa dari Cilacap. Kalau yang lain dari mana nih? Ada yang dari luar Jawa nggak? Cilacap itu Jawa Jawa Tengah apa ya? Apa Jawa Barat? Oh, Jawa Tengah. Ah, Mbak Winnie dari Solo. Mbak Rara dari Jawa Barat. Nah, di sini nih berkaitan. Oh, Mbak Is dari Trenggalek. Deket ya dari sama saya dari Sidoarjo. Oh, ada yang dari Purworejo, Mbak Fitria. Nah, saya terusin ya.
Nah, kenapa sih kita belajar bahasa Indonesia? Nah, dari mbak-mbaknya semua ini kan kebanyakan ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Bahasa yang kita gunakan biasanya kan berbeda ya. Kayak saya sama Mbak Rara aja. Saya orang Jawa Timur, ngomongnya pakai bahasa Jawa. Mbak Rara pasti dia lebih pintar bahasa Sunda ya karena dilahirkan di Jawa Barat. Nah, di mana sih pentingnya bahasa Indonesia? Ketika saya ketemu sama Mbak Rara, nggak mungkin dong saya ngomong sama Mbak Rara pakai bahasa Jawa. Mungkin Mbak Rara juga nggak ngerti. Begitu pula sebaliknya, Mbak Rara juga nggak mungkin dong ngomong bahasa Sunda dengan saya. Yang terjadi kalau kayak gitu, pasti terjadi misunderstanding atau terjadi kesalahpahaman. Nah, di sini nih pentingnya kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia, karena ya bahasa Indonesia itu tadi ada yang nyebutin itu bahasa nasional kita, bahasa yang menyatukan kita. Nah, di situ pentingnya bahasa Indonesia, mengurangi kesalahpahaman ketika kita berkomunikasi, terutama yang kita berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Di situ pentingnya. Terus ya gini, pernah nggak sih mbak-mbaknya tahu atau mengalami ya, karena kita salah berkomunikasi nih, sebenarnya yang kita mau sampaikan itu nggak seperti yang ditangkap teman kita atau gimana, akhirnya terjadi salah paham, ujung-ujungnya kita berantem. Nah, kayak gitu, itu di situ tuh pentingnya kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia, bahasa yang bahasa nasional yang menyatukan kita, yang nah kira-kira mungkin dari mbak-mbaknya ada yang punya pengalaman kayak gitu nggak, yang antara salah paham atau gimana gitu. Jangankan kita yang menggunakan bahasa yang berasal dari daerah berbeda terjadi salah paham. Saya orang Jawa, kadang kalau ngomong dengan orang Jawa saja juga sering mengalami kesalahpahaman. Nah, itu Mbak Nisa sering. Eh, suaranya hilang. Ini ada yang sebagian bisa dengar suara saya, ada yang enggak ya? Atau gimana nih? Ini udah deket banget Mbak Winnie mixnya. Iya iya, saya mohon maaf ya buat mamanya yang baru datang dari tadi, sebelum kita mulai kelas juga uh, kita ada sedikit problem dengan suara saya, dengan mikrofon saya nih. Mohon maaf untuk pertemuan ini, suaranya mungkin agak kecil ya. Ini udah saya ganti padahal, jadi insya Allah minggu depan nanti saya perbaiki deh. Udah ya, kita lanjut ya. Nah, di sini nih, uh, kenapa sih kita belajar bahasa Indonesia? Nah, ini bisa dibaca juga di modul yang mbak-mbaknya dapat, yang mbak-mbaknya download. Jadi untuk detailnya mungkin mbak-mbaknya bisa baca sendiri ya, atau saya bacain sekilas aja lah. Di sini saya cuma mau memberikan materi yang sifatnya aplikasi gitu. Jadi mbak-mbaknya tahu langsung penerapannya di mana. Saya bacain sekilas saja ya, untuk kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia. Mungkin mbak-mbaknya kemarin-kemarin lagi sibuk kerja nih, jadi nggak sempet baca modulnya, belum sempet baca modulnya, jadi saya bacain ya. uh, jadi yang pertama, kenapa kita belajar bahasa Indonesia? Yang pertama, agar kita bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku.
baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua, kita menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tadi Mbak Nuraini ya yang bilang ya, yang bahasa Indonesia itu bahasa nasional kita. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita tuh mencerminkan kalau saya itu menghargai bahasa Indonesia, makanya saya menggunakan bahasa Indonesia. Terus kemudian kita dengan belajar bahasa Indonesia ini kita bisa menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Tidak hanya berkomunikasi ya. Mungkin mbak-mbaknya yang suka nulis bisa nulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus kemudian, bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Kemudian kita belajar bahasa Indonesia juga untuk menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan. Nah, contohnya nih, babaknya baca buku atau novel ya. Misal kalau nggak ngerti bahasa Indonesia kan susah ya memahami cerita dari novelnya. Nah, di sini nih pentingnya. Jadi ketika kita bisa bahasa Indonesia, kita juga bisa menikmati cerita atau novel. Koran juga Mbak Winnie. Tapi di sini korannya bahasa Cina ya, Mbak ya. Bahasa ini. Kemudian yang terakhir, kita menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Nah, tuh, atau ada yang mau nambahin dari mbak-mbaknya nih? Kenapa sih harus belajar bahasa Indonesia? Atau ini yang paling gampang ya, mbak-mbaknya suka ini nggak, suka nulis diary atau apa gitu? Nah, itu juga salah satu pengaplikasian dari bahasa Indonesia ya. Ah, sibuk ya. Oke. Atau gini aja yang paling ringan ya, yang paling ringan pengaplikasiannya. Mbaknya suka nulis status di Facebook nggak atau komentar sama temannya. Nah, itu kan juga pakai bahasa Indonesia. Atau pakai bahasa daerah. Itu contoh pengaplikasian yang paling sederhana. Nah, ya untuk menyambung silaturahmi. Mbak Nisa pakai bahasa Inggris. Ada yang pakai campur-campur. Oke. Yang penting komunikasinya saling ngerti ya. Mbak Siti Nuraini pakai bahasa alien. Oke, pakai bahasa apa-apa aja deh. Yang penting tapi kita untuk hari Kamis malam ini kita pakai bahasa Indonesia ya. Jangan pakai bahasa ngapak-ngapak. Oke. Sip. Nah, ini nih aspek bahasa Indonesia. Jadi kita belajar bahasa Indonesia tadi kan yang seperti saya ceritain di awal-awal di sebelum-sebelumnya. Jadi bahasa Indonesia tuh nggak hanya terpaku di tulisan saja. Kita berkomunikasi kayak saya ke mbaknya ini tadi kan kita ngomongnya bahasa Indonesia ya saya. Kalau saya ngomongnya bahasa Jawa, mungkin ada beberapa mbaknya yang dari Jawa Barat, Mbak Rara offline ya? Gak bakal ngerti. Mungkin mbaknya yang dari Cilacap, dari Solo ngerti ya, dari Trenggalek ngerti, tapi mbaknya yang dari daerah lain gak ngerti. Nah, ini juga kan kenapa saya pakai bahasa Indonesia biar kita semua bisa memahami. Terus selain berbicara juga mendengarkan. Mbak Rara saya pikir udah offline. Nah, itu ya contohnya kenapa kok bahasa Indonesia. Terus selain berkomunikasi atau berbicara, membaca.
Tadi Mbak Winnie bilang, Mbak Winnie bilang membaca koran. Nah, kalau kita nggak bisa bahasa Indonesia, kita eh, nggak bakal bisa mengerti ya cerita berita di koran. Tapi beda lagi kalau kita di Taiwan, sekalipun kita pinter bahasa Indonesia nih, tapi juga nggak bisa baca koran kayak saya jatuhnya. Sekalipun saya bisa bahasa Indonesia, kalau saya nggak bisa bahasa Cina juga nggak bisa baca koran ya. Jadi konteksnya korannya tetap koran bahasa Indonesia. Kemudian menulis. Nah, menulis ini kayak tadi, tapi mbaknya sibuk ya. Yang tadi saya contohin kayak menulis diary ya. Tapi ini buat sharing aja ya, cerita aja. Kalau menurut saya pribadi nih, tapi mbaknya boleh ngasih pendapatnya, misal nggak setuju ya. Kayaknya apa ya, minat menulis ini kayaknya semakin menurun ya untuk semakin kesininya. Ini menurut saya. Karena apa? Karena banyak orang lebih suka ngupload video nih daripada nge-share cerita, nge-share tulisannya gitu ya. Atau mbaknya nggak setuju? Woi, nah gitu ya. Soalnya kalau nggak tahu ya, akhir-akhir ini kalau saya lihat di media itu orang-orang lebih seneng upload video daripada menulis. Ya mungkin video juga memiliki kelebihan ya daripada menulis, tapi menulis juga memiliki kelebihan juga sebenarnya yang nggak dimiliki video. Iya, sama tren seneng selfie ya, itu juga sepertinya lebih tinggi itu minatnya daripada menulis. Kata Mbak Aisyah ini kalau nulis tinggal kopas, itu nanti kena plagiat dong. Oke ya, kita move ya. Oh, kita udah masuk ke materi nih. Atau di perkenalan tadi di pembukaan di pengantar kelas kita ada yang mau bertanya atau apa nggak? Kalau nggak ada yang bertanya, nggak ada yang disampaikan, kita masuk ke materi langsung nih. Kita cuma punya waktu 1 jam ya, dari jam 9 sampai jam 10 ya. Oke, lanjut ya. Jadi di materi pertama ini kita membahas tentang sebelumnya saya mau tanya ya, sebelum saya lanjut materi. Ini bapaknya yang di kelas ini tuh eh, baru gabung di eh, kelas ini atau ini lanjutan dari semester kemarin? Oh, lanjutan. Berarti udah ini ya, udah udah pinter bahasa Indonesia ya. Kan semester kemarin dapat pelajaran bahasa Indonesia nggak? Ah, oke, berarti bapaknya udah pinter nih. Saya tinggal ngelanjutin aja ya. Oh, ada yang baru masuk juga ya. Oke, oke, oke. Jadi di materi saya lanjut ke materi ya. Jadi kita masuk ke materi nih. Materinya membaca teks non sastra. Ini materi kita yang pertama.
Nah, ini kalau saya tanya dari semuanya nih ada ada 10 orang ya. Wih, rame ya. Ada 10 orang yang online yang sempet baca modul atau ngintip-ngintip sedikit lah. Berapa orang ya? Belum. Ya sih, soalnya mbak-mbaknya kan juga sibuk ya sambil kerja ya. Mbak Nisa udah ngintip-ngintip tapi sekilas. Oke. Saya juga sih udah ngintip-ngintip judulnya aja. Oke, oke. Jadi kita belajar pertama. Oke. Kita belajar tentang membaca teks non sastra dengan membaca intensif. Nah, apa sih membaca intensif itu? Nah, di sini membaca intensif itu membaca dengan teliti atau membaca dengan cermat. Nah, di sini saya definisikan. Sebenarnya slide saya ini cuman saya ngerangkum aja ya dari modul biar mbak-mbaknya lebih gampang memahami. Kalau mbak-mbaknya lagi kan lihat bukunya kan banyak ya, berapa halaman gitu, mungkin sibuk dengan kerjanya terus apa ya bahasanya, agak wegah gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya ya. Nah, kayak gini nih, agak berat gitu ya baca yang berat. Nah, di slide ini saya rangkumin tentang poin-poinnya yang penting. Jadi buat mbak-mbaknya yang mungkin sibuk nggak sempet baca, bisa dengerin lah dari kelas kita ya. Hmm, apa nih, ada pertanyaan ya? Pertanyaannya, pertanyaan apa nih tadi nih? Apa sih yang ditanyain? Ini ya, teks non sastra itu apa sih? Nah, teks non sastra sendiri itu merupakan teks atau artikel atau bacaan atau cerita yang bersifat non fiksi atau bersifat nyata ya, dan bersifat denotatif. Non fiksi ini maksudnya apa sih? Non fiksi ini maksudnya dia itu sifatnya, aduh kok, maaf ya, ini chat saya kok jadi ini ya, jadi naik turun naik turun. Nah, tadi ada yang tanya ya Mbak Rara ya, apa sih teks non sastra itu? Saya jelasin, teks non sastra sendiri itu teks atau cerita atau artikel yang sifatnya non fiktif. Nah, apa sih
Non fiktif itu artinya dia itu menjelaskan dan menerangkan. Nah itu bisa dibantu sama Mbak Siti Nuraini ya, jawabannya hampir sama. Sastra itu fik eh ya fiktif non sastra, atau yang paling simpel ya tadi yang saya jelasin. eh Non sastra itu teks atau berita atau teks atau cerita atau artikel yang sifatnya non fiksi, bersifat denotatif. Artinya dia itu menjelaskan, menerangkan dan tidak menimbulkan makna ganda. Gitu ya. Terus nah, di sini di materi ini kita juga akan, nah iya, Mbak Siti Nuraini, yang aktual, tapi belum tentu benar terjadi. Kalau yang di teks non sastra ini ya, bisa jadi dia kayak pendapat gitu. Kalau yang aktual dan benar terjadi itu fakta ya. Nah, sebenarnya yang paling paling penting dari pembelajaran ini tuh kita bisa membedakan antara fakta dan opini. Yang dibilang Mbak Siti nih, ada kaitannya. Yang aktual dan benar terjadi. Nah, di sini saya juga udah kasih definisi ya. Apa sih fakta itu? Apa sih opini itu? Nah, fakta ini hal atau kejadian atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Jadi dia benar-benar terjadi. Kalau bahasanya Mbak Nurani tadi aktual. Sesuatu yang benar-benar terjadi atau ada. Sedangkan opini itu belum tentu, itu hanya pendapat atau pikiran atau pendirian. Contohnya kayak saya tadi yang memberikan di awal-awal, kalau Mbak-mbaknya ingat, yang saya cerita tentang menurut saya ya, tren menulis atau minat menulis ini menurun. Nah, itu termasuk opini. Karena itu hasil pemikiran saya pribadi, belum tentu benar. Itu. Eh, dari sini ada yang ditanyain nggak? Jelas nggak? Mbak Rara tadi yang nanya, atau yang lain nih, Mbak Fitria, Mbak Sri Lestari, Mbak Aisyah, Mbak Airin, Mbak Is, Mbak Nisa, Mbak Daria, Mbak Winnie. Oh, oke. Okay. Nah, kalau gitu saya jelasin ya, saya lanjutin ya. Nah, dari sebenarnya di inti pembelajaran kita yang materi ini tuh, Mbaknya bisa membedakan antara fakta dan opini. Jadi udah saya kasih contoh ya tentang opini. Nah, kira-kira Mbaknya bisa ngasih contoh nggak tentang fakta yang benar-benar terjadi, yang aktual? Mbaknya bisa ngambil dari berita atau apa gitu. Biasanya yang benar-benar terjadi. Contoh dari saya dulu ya. Oh, berita kecelakaan. Contoh dari saya dulu ya. Fakta. Uh, Beberapa minggu kemarin rupiah terhadap dolar menguat beberapa persen, menjadi berapa ya, 13.500. Nah, itu sudah fakta. Karena memang kenyataannya rupiah kita menguat. Itu fakta. Sedangkan yang saya cerita tadi tentang minat menulis itu opini. Nah, Mbak Winnie nih ngasih kalimat ya, harga sayur saat ini sangat mahal. Nah, gimana nih menurut teman-temannya? Mbak Rara gaji naik. Oke, kita bahas dua dulu ya. Dari Mbak Winnie dulu. Kalimatnya, harga sayur saat ini sangat mahal. Nah, ini termasuk opini atau fakta nih? Nah, kalau yang dari Mbak Winnie tadi, itu termasuk opini. Karena dari pendapatnya Mbak Winnie sendiri ya, karena harga sayur saat ini sangat mahal. Sedangkan mahal itu definisinya kan bagi setiap orang kan berbeda ya.
Mungkin bagi saya harga sayur 10 NT itu udah mahal, sedangkan bagi mbak-mbaknya lebih murah. Nah, itu kan juga udah berbeda ya definisinya. Jadi itu termasuk opini bukan fakta. Tapi ketika Mbak Winnie menyebutkan harga sayur kangkung di pasar seikat Rp1.000, itu bisa jadi fakta karena memang kenyataannya harga sayur itu emang Rp1.000. Nah, itu ya bedanya. Terus Mbak Rara tadi bilang gaji naik. Nah, ini gajinya siapa dulu Mbak yang naik? Terus itu udah kejadian belum? Nah, jangan-jangan gajinya Mbak Rara aja nih yang naik nih, yang lainnya belum. Berarti kan faktanya berlaku buat Mbak Rara doang ya. Terus oke. Oh, gaji TKI naik. Gimana nih? Tadi gaji TKI naik. Menurut mbak-mbaknya ini fakta atau opini atau gimana? Mbak-mbaknya udah naik belum gajinya? Kalau udah naik berarti ini fakta. Oh, Mbak Airin. Alhamdulillah sudah 3 bulan yang lalu. Ah, berarti ini fakta ya buat Mbak Airin ya. Karena memang gajinya sudah naik. Tapi ada yang nggak naik juga. Mbak Siti Nuraini juga nggak naik nih. Berarti bisa saya ini ya, saya modifikasi kayak gini berarti eh, kalimatnya. Beberapa dari TKI suara saya jelas ya. Kenaikan gaji bisa dirasakan oleh beberapa pekerja di Taiwan, gitu ya. Karena faktanya memang seperti itu. Tadi kayak Mbak Irin udah naik, Mbak Nuraini belum. Itu faktanya. Oke, oke. Gimana nih? Sejauh ini jelas nggak, ada yang ditanyain nggak tentang fakta sama opini? Kalau nggak ada yang ditanyain tentang membedakan fakta dan opini, kita lanjut di berita angin topan ya. Tadi Mbak Irin nanyain, ada pertanyaan Mbak Irin, bagaimana kalau berita angin topan? Nah, untuk sebenarnya gampang untuk membedakan fakta dan opini itu gini ya. Kalau fakta dia itu benar-benar terjadi. Biasanya dia itu sudah terjadi. Itu fakta. Nah, kalau angin topan tadi itu angin topan yang mana? Kalau angin topan yang apa ya, yang Don Juan ya? Apa sih? Yang beberapa waktu lalu itu sudah terjadi ya? Itu fakta. Tapi kalau angin topan yang katanya yang baru-baru ini yang dari Filipina mau nyampe ke Taiwan itu belum fakta karena saya yang berada di Taiwan juga belum 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 tujuan. Ya, itu udah fakta itu Mbak. Berarti kan karena yang beberapa minggu kemarin kan ya topannya ya. Itu termasuk fakta karena dia sudah terjadi. Yap, bener. Tapi untuk angin topan yang kata-katanya ya, yang beritanya mau datang di minggu ini atau minggu depan ya, itu bukan fakta karena dia belum tentu terjadi kan. Bapaknya dengar nggak tentang kabar tentang ada mau topan lagi tuh? Mbak Winnie ada pertanyaan bagus nih. Perkiraan atau ramalan termasuk apa? Fakta atau opini? Nah, perkiraan atau ramalan itu belum tentu terjadi kan? Nah, itu termasuk opini, bukan fakta. Karena fakta itu dia yang sudah terjadi.
Iya, ini saya tambahin 5 menit ya waktunya. Tenang, tenang. Karena kita tadi kan mulainya juga agak telat. Iya, ini Mbak Aisyah itu termasuk opini. Ya, Mbak Is juga bilang opini dong. Oke. Gitu ya Mbak Winnie ya. Paling gampang itu sebenarnya pokoknya diinget-inget aja lah, kalau fakta itu dia sudah terjadi. Itu gampang kan ya, nggak susah kan ngingetnya kan ya, fakta yang sudah terjadi gitu aja. Terus sebenarnya kita, nah ini bisa kebaca nggak ya di layarnya mbaknya? Kalau nggak bisa kebaca, kalau nggak bisa kebaca saya bacain dikit ya. Di sini, untuk bisa memahami apa yang kita baca, kita harus mengerti gagasan utama dari tulisan yang kita baca. Nah, dari gagasan utama itu kita bisa membuat kesimpulan. Terus ada yang ngejawab nih, oh begitu ya Pak, pantas selama ini saya nggak ngerti-ngerti berita atau bacaan yang saya baca. Gitu ya. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan bacaan selanjutnya. Cuman kalau dari waktunya kayaknya nggak cukup ya. Di sini ada berapa paragraf nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 paragraf. Kita cuma punya waktu 8 menit lagi. Udah saya tambah 5 menit ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita ya perkenalan dulu, sama tadi udah sedikit tentang materi, apa sih non sastra itu, apa sih membaca intensif itu, apa sih fakta, apa sih opini gitu. Mungkin materi untuk malam ini itu dulu ya. Sama PR saya minggu depan ngecek ini ya, headset saya kayaknya, mikrofon saya nih yang kurang kencang. Mbak Aisyah nih semester ini waktunya kebut-kebutan ya Bu. Soalnya kita cuma punya waktu ini ya, punya waktu dua jam atau 2 jam pelajaran. Kalau di ini cuma 1 jam ya. Atau saya kecepatan nih neranginya, jadi kesannya kayak kebut-kebutan. Iya nih. Tapi semester kemarin juga sejamnya 30 menit juga kan ya? Oh biasanya 40. Oh, oke oke. Iya, soalnya semester kemarin saya ngajar juga 40 menit 1 jamnya. Iya sih, ya ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena nggak apa-apa, kita punya waktu 2 jam pelajaran 30 menit. Nah, itu kenapa saya bikinin rangkuman di slide-slide ini. Mungkin bawahnya kalau baca juga sibuk ya, punya banyak waktu. Jadi saya bikinin tentang poin-poinnya aja di slide saya. Jadi biar bapaknya juga gampang ingetnya, gampang belajarnya, nggak yang ribet-ribet gitu. Jadi ya walaupun waktunya berkurang tapi tetap intinya tetap dapat lah. Oke. Okay. Kalau dari materi yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada pertanyaan nggak atau ada yang kurang jelas? Alhamdulillah nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti bisa saya akhiri ya. Berarti oke. Okay, jadi untuk pertemuan pertama ini kita tadi
perkenalan sama sedikit tentang materi bab 1 ya. Semoga apa yang kita pelajarin bermanfaat ya. Yang kita diskusiin juga tadi tentang apa fakta dan opini juga bisa bermanfaat buat mbak-mbaknya. Buat saya juga. Terus kalau ada kesalahan dari saya yang suaranya kecil atau kekencengan atau apa, saya minta maaf ya. Terus oke, kalau gitu saya akhiri ya kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat mbak-mbaknya.